M2 Network. Dive deeper to reach the diamond. Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Saya hormati senior saya Bapak Mokhtar, juga Bapak Adang Ruhyatna, dan seluruh sahabat-sahabat saya, rekan-rekan baik satu partai maupun di sini tadi sudah disampaikan oleh Pak Mokhtar bahwa ada para sahabat dan rekan-rekan perwakilan dari fraksi-fraksi partai-partai sahabat yang hadir, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya mendapatkan satu kehormatan untuk hadir dalam acara pagelaran budaya Sunda di kota Bekasi ini, yang juga mengusung Trisakti Bung Karno. Saya tidak tahu apakah ini satu kebetulan atau memang sudah menjadi jalannya atau garisnya bahwa saya untuk hadir di kota Bekasi ini diundang oleh Bapak Mokhtar, yang undangannya sebenarnya baru disampaikan kepada saya itu kira-kira 2 hari yang lalu. Tetapi karena saya tahu ini adalah berbicara masalah kebudayaan, maka saya bersedia untuk hadir. Saya bersedia hadir karena saya tahu bahwa ini berbicara mengenai Trisakti. Bung Karno pernah mengatakan bahwa di dalam politik, bahkan di dalam revolusi pun, itu adalah bagian dari kebudayaan. Maka tidak salah ketika Bung Karno mengatakan hakikat dari kemerdekaan kita adalah berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam kebudayaan. Bung Karno juga mengatakan bahwa untuk menatap masa depan kita tidak boleh buta. Untuk menatap masa depan kita tidak boleh buta. Maka jadikanlah masa lampau kita sebagai kaca benggala untuk menata masa depan. Karena itulah kita perlu berkepribadian dalam kebudayaan, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Muhtar bilang bahwa gedung ini, rumah ini dinamakan Chandra Baga. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini tahu sejarah apa itu Chandra Baga. Pada zaman dahulu kala, Chandra Baga adalah merupakan awal cikal bakal dari nama kota Bekasi. Pada zaman kerajaan Tarumanegara, raja yang terkenal Raja Purnawarman menggali kali yang membelah kota Bekasi ini adalah Kali Candrabaga. Maka dengan selanjutnya kata Baga itu kemudian menjadi Bagasi, dan kemudian selanjutnya akhirnya timbullah perkataan atau kata Bekasi untuk kota Bekasi ini. Ini yang dinamakan sejarah. Peradaban suatu bangsa akan tetap ada. Suatu bangsa akan dilihat apabila bangsa itu memiliki identitasnya, memiliki karakternya. Maka itu dikatakan kita harus berkepribadian dalam kebudayaan. Tapi ini sudah dilupakan. Coba yang hadir di sini, para pelaku seni, saya ingin bertanya, benarkah kebudayaan kita sudah ditinggalkan?
Benarkah kebudayaan nasional kita sudah dilupakan? Bapak Ibu sekalian, para politisi, inilah yang terjadi, bahwa kita di dalam bernegara, di dalam bermasyarakat hanya sibuk dengan urusan berpolitik dan urusan ekonomi. Tetapi apa yang dikatakan Bung Karno mengenai kebudayaan itu semakin lama semakin ditinggalkan. Dianggapnya kebudayaan adalah sesuatu yang kuno belaka, sesuatu yang tidak bisa menata bangsa ini ke depan. Padahal Indonesia saat ini, di saat kita mengalami degradasi moral, di saat kita tidak bisa berdiri tegak sama dengan negara lain karena kita merasa tidak punya percaya diri, adalah karena kita tidak bisa menonjolkan identitas budaya kita, saudara-saudara sekalian. Dan inilah yang harus lahir dari kota Bekasi. Mengapa? Karena masa dahulu kala kita tahu budaya Sunda. Budaya Sunda itu adalah kebudayaan tertua di Indonesia yang menjadi cikal bakal dari seluruh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi jangan main-main dengan kebudayaan Sunda, saudara-saudara. Sunda kalau berasal dari bahasa India, Suda itu artinya putih, terang, bersih. Ini kalau saya baca di buku, kalau saya belajar sejarah, karena saya memang dari kecil itu senang sering didongengi sejarah oleh ayah saya, oleh Ibu Fatmawati Soekarno, nenek saya. Jadi kebudayaan Sunda adalah kebudayaan tertua yang sebenarnya dibawa dari tanah India, dari Palawa. Kata Sunda itu adalah dari kata Suda. Kata Suda itu artinya putih, terang, bersih. Makanya kalau di sini ada tokoh-tokoh budaya yang hadir, tentu kita tahu bahwa kebudayaan Sunda itu di dalam watak sosialnya mempunyai sifat silih asah, silih asuh, silih asih. Apa itu silih asah, silih asuh, silih asih? Kalau Bung Karno berkontemplasi, mengkristalisasi, menggali budaya-budaya Indonesia, Bung Karno mengatakan, aku adalah penggali Pancasila. Bung Karno bukan pencipta Pancasila. Karena saripati Pancasila itu sebenarnya terkubur di bumi Indonesia, saudara-saudara. Kalau seperti yang tadi Pak Mohtar katakan, seperti mengambil mutiara di tengah lautan, di bawah lautan, di dasar lautan. Maka Bung Karno menggali, mencari mutiara itu, mutiara Indonesia, saripati Indonesia. Itulah adalah kebudayaan Indonesia yang bisa menjadi identitas kita. Dan ini sekarang mulai ditinggalkan, apalagi oleh generasi muda. Kebudayaan bukan hanya menyanyi, kebudayaan bukan hanya ketuk tilu, kebudayaan bukan hanya menari ronggeng, kebudayaan bukan hanya kecapi suling. Kebudayaan adalah nilai, daya pikir, filsafat yang ada di bumi Indonesia ini yang menjadi keseharian kehidupan masyarakat Indonesia. Jangan Bapak Ibu kemudian mengeluh kalau kemudian anak-anak kita lebih tahu lagu-lagu dari Korea dengan K-pop-nya. Jangan kemudian kita mengeluh mengapa bioskop-bioskop lebih banyak memutar film-film asing. Jangan kemudian kita misuh-misuh, marah-marah dengan negara tetangga kita yang dianggap merebut kebudayaan kita, produk budaya kita, yang kemudian diakui oleh negara tetangga kita. Kalau bukan dari kita yang memulai, maka siapa lagi?
Kebudayaan Sunda, kalau tidak salah juga ada etos. Siapa di sini yang bisa? Cager, bager, pinter, bener. Ini semua etos yang ada sebenarnya di dalam Pancasila. Gotong royong. Dari kelima sila diperas menjadi 3 sila. Tidak suka dengan 3 sila, dipelas jadi 1 sila atau ekasila. Bung Karno mengatakan bahwa inilah budaya bangsa kita, gotong royong. Gotong royong itu lebih dinamis dari paham kekeluargaan. Gotong royong itu kalau dimintai tolong tidak dihitung dengan materi. Gotong royong itu tidak saling menjelekkan teman atau sahabat kita, tidak saling menjelekkan partai-partai teman kita. Gotong royong itu ya hari ini terlihat gotong royong berbicara soal kebudayaan. Inilah adalah politik kebudayaan yang tadi Bung Karno katakan bahwa di dalam kebudayaan ada politik dan ada revolusi. Contoh kecilnya adalah malam ini kita bersama-sama hadir di sini melakukan satu gotong royong untuk kesenian kebudayaan Sunda. Tadi berkali-kali saya diperkenalkan oleh Pak Mokhtar. Kalau ada yang bertanya, sebenarnya Putih Guntur Soekarno ini darahnya apa? Darah saya ini Bhinneka Tunggal Ika. Seperempat ada Sundanya. Ibu saya berasal dari Ciamis. Konon katanya keturunan Galuh, Pakuan. Ayah saya sudah jelas ada seperempat Bali, ada seperempat Jawa Timur, ada seperempat Bengkulu. Jadi di dalam diri saya ini kalau ditanya dari mana Mbak asalnya, saya tidak tahu asal saya dan darah saya ini dari mana, karena saya merasa diri saya adalah Indonesia. Dibilang Sunda boleh. Saya ini kan anggota DPR RI, dapil saya di Jawa Barat 10, Ciamis, Kuningan, Banjar, Pangandaran. Tapi lahir besar dari kecil sampai sekarang ini tinggal di Jakarta. Logat Sunda, saya mengerti bahasa Sunda, saya mengerti logat Sunda. Nanti di lain waktu saya bisa berbahasa Jawa. Saya bisa dan fasih berlogat Jawa. Tetapi tentunya karena saya besar di Jakarta, maka saya lebih fasih bergaya Jakarta. Tapi kemudian kalau menjawab tadi Pak Mokhtar bilang, biarkan Mbak Putih yang nanti menjawab. Saya tidak akan menjawab malam ini. Tetapi yang saya katakan bahwa kebudayaan Sunda adalah kebudayaan tertua di Indonesia. Kebudayaan Sunda atau Sunda adalah cikal bakal dari seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa. Jadi silahkan terjemahkan sendiri. Kalau ditanya soal pengabdian, saya banyak baca buku tentang Bung Karno. Saya banyak menyelami pemikiran-pemikiran Bung Karno. Saya rasa pengabdian di mana saja itu yang diajarkan oleh Bung Karno. Ada satu ujangan yang diberikan oleh Kresna kepada Arjuna dalam kitab Bhagavad Gita. Karmane fat adikaraste mapalesu kadacana. Artinya, kerjakanlah kewajibanmu sebaik-baiknya tanpa menghitung-hitung hasilnya. Itulah saya.
Tetapi saya sangat bergembira dan saya sangat berterima kasih karena saya bisa hadir dalam acara kebudayaan ini. Saya hanya berharap ini harus dilestarikan. Ini harus menjadi identitas, baik dari Bekasi maupun menjadi bagian identitas nasional. Produk kebudayaan yang menjadi nilai-nilai luhur kita dalam berjalan, baik itu berpolitik maupun bermasyarakat dan bersosial. Pertanyaan adalah, apakah kita setelah selesai acara ini melangkah keluar? Apakah kita akan menjadi penggerak-penggerak untuk menjalankan Trisakti Bung Karno, berkepribadian dalam kebudayaan, untuk membentuk satu kepribadian bangsa tanpa melihat kebudayaan masa lalu kita? Apakah kita mau jadi sekedar pewaris budaya saja tanpa menghiraukan kemana arahnya generasi muda kita? Atau apakah kita menjadi agen-agen penggerak budaya, pembentuk kepribadian bangsa kita ke depan dengan membawa nilai-nilai luhur, kearifan lokal, budaya yang ada di bumi Indonesia ini? Jawabannya ada di hati Bapak Ibu semua. Jawabannya ada di nurani Bapak Ibu semua. Tapi ingat pesan dari Bung Karno, founding fathers kita. Kembalilah kepada jati diri bangsa. Kembalilah kepada jiwa bangsa Indonesia. Kembalilah kepada Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini sebanyak-banyaknya.